Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kamilah Munawaroh dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2019 di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil semester 3 dengan materi kuliah bimbingan konseling yang diajarkan oleh Insinyur Ita Anggraini MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari materi yang telah beliau ajarkan. Silahkan ditonton videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman mata kuliah bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sedangkan konseling adalah kontak antara dua orang, yaitu konselor dan konseling, untuk menangani masalah konseling dalam suasana keahlian yang laras dan terintegrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan-tujuan yang berguna bagi konseling. Bimbingan dan konseling memiliki andil yang sangat besar dalam lingkungan pendidikan. Hal ini dikarenakan bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik dalam pengenalan diri, pengenalan lingkungan, dan pengambilan keputusan, serta memberikan arahan terhadap perkembangannya. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai pelayanan yang diberikan kepada peserta didik yang bermasalah, melainkan bimbingan dan konseling berkontribusi dalam perkembangan peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Bimbingan dan konseling juga adalah suatu proses tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dapat juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah klien, yang didukung dengan keahlian dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Bimbingan dan konseling adalah dua komponen yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan dan saling berperan di dalam proses bimbingan dan konseling. Dalam praktek pendidikan hendaknya lebih mementingkan bimbingan dan konseling untuk kedepannya. Hal ini akan memberikan hasil positif untuk mengarahkan peserta didik menjadi lebih baik. Bimbingan konseling pada anak usia dini. Menurut Syaidih dan Agustin tahun 2014, adanya layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu anak agar lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, mengembangkan potensi yang dimiliki anak, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk memasuki ke lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Adapun rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenan dengan objek dalam pelayanan bimbingan, yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Dari 4 rumusan tersebut, bimbingan dan konseling akan tercapai sesuai keinginan konselor dan klien. Karakteristik anak usia dini secara umum. Anak memiliki karakter, memiliki rasa keingintahuan yang besar, memiliki pribadi yang unik, berpikir konkret, egosentris, senang berfantasi dan berimajinasi, aktif dan energik, berjiwa petualang. Belajar banyak hal menggunakan tubuh, memiliki daya konsentrasi yang pendek,
bagian dari makhluk sosial, spontan, mempunyai semangat belajar tinggi, kurangnya pertimbangan, masa belajar yang paling potensial, dan mudah sekali frustasi. Anak memiliki suatu ciri khas yang selalu tumbuh dan berkembang, sejak saat konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini membuat kita mengetahui bahwa usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia. Pengalaman awal pun sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan perkembangan psikis mengalami kecepatan yang luar biasa di usia dini. Mengetahui dan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi proses pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mendeteksi kelainan yang terjadi dan sesegera mungkin dapat mengatasi permasalahannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.